Perkenalkan, nama saya Devi Angelina, NIM 219118102. Di sini saya akan membacakan bacaan literasi yang berjudul Gara-gara Android. Mengapa saya memilih judul Gara-gara Android? Karena banyak di kalangan anak SD yang belum bisa menggunakan Android, namun ibunya sudah memberikan Android. Mari kita dengarkan ceritanya. Seorang siswa yang bernama Danis. Danis ini berusia 8 tahun dan dia duduk di bangku kelas 2 SD. Dani ini hobinya bermain Android. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Android? Android itu sama dengan HP yang seperti ini, HP. Nah, kegembiraan dari Danis bermain Android itu dimulai ketika sang ibu memberikan hadiah kepada Danis. Mengapa ia diberikan Android? Karena Danis masuk 10 besar di dalam kelasnya. Sejak saat itu, kesehariannya tidak lepas dari Android. Setelah pulang sekolah, Danis yang pertama kali mencari yaitu Android. Sebelum makan atau sebelum tidur, Androidlah yang diincarnya. Terkadang gara-gara Android, Danis sering lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Danis sudah kecanduan sama Android, apalagi semenjak ada permainan daring atau online, matanya semakin tidak jauh dari Android. Setiap hari, ibunya selalu mengingatkan Danis tentang tugas sekolah. Akan tetapi, Danis sering berbohong dengan mengatakan kepada ibunya bahwa tidak ada tugas sekolah. Ketika ibunya bertanya kepada Danis apakah ada tugas dari sekolah, tetapi Danis sering menjawab bahwa tidak ada tugas sekolah. Suatu malam, saat Danis sedang serius bermain Android, ibunya menghampiri di kamarnya. "Danis, ada PR atau tidak?" kata ibunya. Lalu Danis menjawab, "Sebentar lagi, Bu." Lalu ibunya berkata, "Kalau tidak ada PR, lebih baik kamu baca buku pelajaran." Danis sudah dari tadi main Android. Namun saat Danis tidak memedulikan kata-kata bundanya, matanya makin tajam menatap layar Android. Ibunya pun sangat kesal karena Danis tidak mendengarkan perintahnya. Lalu bundanya mengambil paksa Android itu dari tangan Danis. Danis pun merengek, "Sebentar lagi, Bu. Nanti Danis belajar setelah bermain selesai." Bunda tidak mengabulkan permintaan Danis. Danis terus menangis, meminta Bunda mengembalikan Androidnya. Namun, Bunda tetap tidak memberikannya. Lalu, kata ibunya, "Belajar dulu. Kalau Danis tidak belajar, Bunda tidak izinkan kamu untuk bermain Android lagi." Kemudian, Bunda masih berdiri di kamar Danis. Bunda menunggu sampai Danis mengambil buku di dalam tasnya. Danis yang masih menangis berjalan pelan menghampiri tasnya. Dia keluarkan semua buku dari dalam tasnya. Ibunya pun keluar dari kamar. Danis saat itu melihat anaknya itu sudah duduk dan membaca buku. Kemudian Danis merasa tidak senang. Wajahnya cemberut melihat tulisan-tulisan yang ada di bukunya. Danis merasa sangat bosan. Isi kepalanya hanya penuh dengan permainan-permainan yang ada di Android. Kata Danis, padahal sebentar lagi aku menang." Kemudian 1 jam kemudian, Danis pelan-pelan keluar dari kamarnya dengan sangat hati-hati. Danis berjalan sambil melihat sekelilingnya. Ruangan terlihat sepi
karena ayah dan bundanya sudah masuk ke dalam kamar. Danis mencari di semua ruangan, tetapi Danis tidak menemukan androidnya. Danis sangat kecewa, ia tidak bisa bermain android malam ini. Dia pun kembali ke kamarnya. Saat berada di dalam kamar, Danis bingung harus berbuat apa. Lalu, Danis berbaring di kasurnya sambil membayangkan permainan seru di androidnya. Nah, keesokan harinya, Danis pergi ke sekolah. Kemudian, di sekolah, anak-anak sudah berbaris rapi di lapangan sekolah. Setelah disiapkan, mereka memasuki ruang kelas masing-masing. Kemudian tidak lama, seorang guru masuk dan memberi salam kepada murid-muridnya. Namun nama guru itu yang bernama Ibu Ina. Dia terkenal ramah dan menyenangkan. Banyak murid yang sangat dekat dengannya. Danis juga senang dengan Ibu Ina ini. Gurunya itu tidak pernah marah kepadanya. Hari ini kata Ibu Ina, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang perkalian. Seperti biasa, sebelum memulai materi, Ibu akan terlebih dahulu bertanya kepada murid-murid. Nah, ada yang sudah hafal perkalian, kata Ibu Ina. Ada yang sudah hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Hampir semua murid menjawab bahwa mereka sudah hafal. Sementara itu, Ibu Ina berkata, Danis terlihat sedang termenung di bangkunya. Lagi-lagi yang ada di isi kepalanya yaitu android. Dia ingin segera pulang ke rumahnya mengambil android dari bundanya, dari ibunya. Ketika sedang asik melamun, telunjuk Faris tiba-tiba menyentuh lengan Danis. Sentuhan itu lantas memecah khayalan Danis. Kemudian kata Faris, Danis, kamu ditanya Ibu Ina itu. Kemudian Danis sangat panik mengetahui dirinya ditanya oleh Ibu Ina. Dia menoleh ke arah Faris. Danis gugup karena dia tidak mendengarkan pertanyaan dari Ibu Ina. Kata Danis Faris, tadi Bu Ina tanya apa ke aku? Nah, belum sempat Faris menjawab, Bu Ina kembali meminta jawaban dari Danis. Dengan malu-malu, Danis meminta Bu Ina mengulang pertanyaannya. Tanya Bu Ina, 9 kali 7 berapa Danis? Danis bingung, ia menggaru-garu kepalanya dan menoleh ke kanan kiri. Ia berharap teman-temannya akan memberitahukan jawabannya. Sayangnya, teman-teman Danis hanya terdiam dan melihat tingkahnya. Danis berpikir keras mencari jawaban itu. Tapi Danis pun akhirnya menyerah. Ia mengatakan kepada gurunya bahwa dia belum hafal perkalian. Bu Ina pun tersenyum, lalu Bu Ina bertanya kepada yang teman lainnya. Usai selesai pelajaran, Danis bergegas pulang. Faris, teman sebangku Danis, mengajaknya belajar bersama karena besok ada ulangan harian. Namun, Danis menolak. Ia bermalasan karena sudah ada janjian dengan teman lainnya. Kata Danis, aku belajarnya nanti malam saja. Kemudian Faris mencoba membujuk Danis untuk belajar bersama. Menurut Faris, belajar bersama lebih menyenangkan. Selain itu, mereka bisa bertukar pikiran dengan teman yang lain. Faris juga mengatakan bahwa setelah belajar, mereka bisa langsung bermain di taman. Namun, Danis tidak tertarik dengan ajakan Faris. Sesampai di rumah, Danis mendekati bundanya. Ia merayu bundanya agar mengembalikan androidnya. Ia berjanji akan belajar setelah bermain. Bunda akhirnya menyerahkan dengan renganan Danis. Tidak lama setelah itu, datang 2 orang teman Danis. Mereka adalah Rinto dan Sakti. Ketiganya segera masuk ke dalam kamar Danis. Mereka mengeluarkan android masing-masing. Tidak butuh waktu lama, ketiganya larut dalam permainan di android.
Sementara itu Danis dan teman-temannya sibuk bermain Android. Faris, Fajar, dan Ana asik berdiskusi mengerjakan tugasnya. Kemudian tanya Ana kepada Faris, "Bagaimana ya supaya cepat hafal perkaliannya?" Faris mengatakan, jika ingin cepat hafal perkalian, caranya dengan membaca tabel perkalian berulang kali. Kemudian Fajar menambahkan cara untuk dapat cepat hafal perkalian, yaitu membaca tabel perkalian dengan mata tertutup dan suara yang lantang. Faris dan Ana tertawa mendengarkan penjelasan dari Fajar. Faris lalu mengajak kedua temannya untuk berlatih mengerjakan soal agar mereka tidak canggung menghadapi ujian esok. Mereka pun bersemangat mengerjakannya. Setelah selesai belajar, Faris, Fajar, dan Ana bermain di taman. Di sana ramai orang bermain. Mereka bertiga bingung akan bermain apa. Fajar menyarankan bermain kelereng. Namun ada menolak karena tidak bisa bermain kelereng. Mereka terdiam sejenak sambil berpikir permainan yang paling menyenangkan. Kemudian kata Faris, "Bagaimana kalau bermain wak-wak gung? Kita ajak teman-teman yang lain untuk ikut. Makin ramai kan makin seru." Mereka pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Faris. Permainan pun segera dimulai. Mungkin itu dari cerita saya. Jika adik-adik ingin mendengarkan cerita selanjutnya, jangan lupa dinonton kembali. Terima kasih. Sekianlah bacaan dari literasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.